Ilmu leadership mengajarkan untuk memimpin orang yang ada di bawah kita dibutuhkan kemampuan 10%. Untuk leading orang yang ada di bawah kita dibutuhkan kemampuan hanya 10%. Untuk memimpin orang yang selevel dengan kita, seumur dengan kita, dibutuhkan kemampuan 15%. Dan untuk memimpin orang yang ada di atas kita, dibutuhkan kemampuan 25%. Tapi untuk memimpin diri sendiri, dibutuhkan kemampuan 50%. Berarti ilmu leadership, kepemimpinan sedang mengajarkan waktu kamu mampu memimpin dirimu sendiri dengan sangat mudah. Kamu akan memimpin orang di bawah, orang yang seumur, dan orang yang di atas saudara. Sebaliknya, kalau Anda gagal memimpin dirimu sendiri, maka amat sulit untuk saudara memimpin orang yang di bawah, seumur, dan di atas saudara. Jadi belajar sebelum mimpin orang lain, mimpin dirimu sendiri. Sebelum kamu disiplinkan orang lain, disiplinkan dirimu sendiri. Sebelum kamu kasih tahu orang lain, kasih tahu dirimu sendiri. Dan ini menarik. Waktu kamu bisa memimpin dirimu sendiri, dengan sangat mudah kamu akan bawa orang untuk berubah. Sebagai contoh, waktu saya menikah sama istri saya, kami lahir dari keluarga yang berbeda. Saya lahir dari keluarga yang serba diservis. Ada pembantu, bahkan pindah ke luar negeri, Australia pun. Saya punya 2 adik kandung perempuan dan kemudian mama yang ngurus baju, pakaian, kebersihan dan sebagainya. Sedangkan istri saya di usia 14 tahun, dia sudah ditinggalkan orang tua, membuat dia harus mandiri. Bahkan dia harus mengurus kakaknya dan adiknya, memberi makan dan mengurus rumah tangganya. Di usia 14 tahun yang begitu muda. Nah begitu kami menikah, saudara. Perbedaan yang sangat menyolok. Di mana saya selalu serba dilayani. Dan begitu saya habis mandi, saya selalu lempar handuk di kursi. Istri saya berkata, gak bisa. Saya bukan pembantu kamu. Kamu harus taruh handuk di tempat jemuran. Kamu gak bisa lempar handuk di kursi. Karena handuk ini gak akan kering. Tapi tetap aja. Besok habis mandi, saya lempar handuk itu di kursi lagi. Setiap kali saya pulang kerja, saya copot kaos kaki, saya lempar di atas meja makan. Istri saya bilang, geli banget sih, jorok banget sih. Itu kan bau. Kamu taruh di tempat cucian. Tetap aja, pulang kerja, buka kaos kaki, lempar di mana-mana. Tiap hari istri saya beritahu, saya nggak dengerin. Yang dia lakukan, yaitu dia menjadi sumber inspirasi. Saya kasih tahu saudara, jangan pernah sibuk mengubah orang lain. Karena itu bukan tugas saudara. Yang mengubah orang lain bukan tugas kita. Yang mengubah orang lain tugas Tuhan. Kalau Anda sibuk mengubah orang lain, saudara akan kecewa. Saudara akan selalu menuntut. Dan orang itu gak berubah. Yang saudara bisa lakukan adalah jangan sibuk mengubah orang lain, tapi sibuk mengubah dirimu sendiri. Sehingga saudara jadi sumber inspirasi untuk orang lain berubah. Bedanya manipulasi sama inspirasi. Manipulasi adalah orang yang sibuk mengubah orang lain. Sedangkan inspirasi adalah orang yang sibuk mengubah dirinya sendiri sehingga dia jadi sumber inspirasi untuk orang lain berubah. Bedanya intimidator sama inspiration. Intimidator adalah orang yang sibuk mengubah orang lain. Sedangkan inspirasi adalah orang yang sibuk mengubah diri sendiri sehingga dia jadi sumber inspirasi untuk orang lain berubah. Istri saya berpikir, udah saya beritahu 2 minggu berturut-turut, dia orang gak berubah. Daripada saya kecewa, daripada rumah tangga gak damai, lebih baik saya jadi sumber inspirasi. Yang dia lakukan begitu saya lempar tuh handuk di kursi, dia ambil dan dia taruh di jemuran. Saya lihat, saya besok akan lempar lagi, dia ambil, dia taruh di jemuran. Tanpa komplain, tanpa menggerutu, hanya cuma kasih senyuman tajam banget. Masuk di hati. Sama lempar kaos kaki di mana-mana dia ambil taruh tempat cucian. Sampai senyum. Tapi nancep senyumannya. Seperti Petrus sudah diberitahu kamu akan nyangkal 3 kali. Petrus bilang gak mungkin.
Waktu ayam berkokok 3 kali, Petrus sadar. Petrus lihat Yesus. Yesus lihat Petrus. Itu tingkat bersalah, tingkat dewa. Nancep di hati. Pus. Sama kayak saya. Senyumannya seperti pedang bermata dua. Pus. Besokannya, habis mandi, saya lempar lagi tuh handuk. Saya sadar, saya ambil balik. Saya taruh di tempat jemur. Pulang kerja, saya lempar kaos kaki. Kemudian saya sadar sendiri, saya ambil kaos kaki. Dan saya lempar, saya taruh di tempat cucian. Begitu dia berubah, saya ikut berubah. Jadi saudara jangan sibuk untuk intimidasi orang. Jangan sibuk untuk tekan orang. Jangan sibuk untuk rubah orang. Tapi mulailah buat sejarah, yaitu mengubah diri sendiri.